update jumlah halaman, update sahabat, dia sama dengan variabel 3 di stok ya. Bentar. Variabel konektor, update sama dengan variabel variabel 3. Nama variabel 3 terus itu sini harus tanda petik 1 terus itu koma, terus tidak perlu koma, langsung where saja. Where ID buku, where ID buku. Nah, ID buku itu sama dengan variabel 4. Nama variabel 4 seperti ini. Ctrl S. Terus kita testing dulu. Server masih lag. Nah, jumlah awalnya di sini jumlah bukunya itu 30. Kita coba pinjam di bagian ini saja, bagian ini saja, desain grafis sama Dilan. Di peminjaman, kita klik di peminjaman. Sabar. Nah, terus itu kita tambah data baru. Oke, sabar. Masih lag, sabar sebentar. Browsernya masih lag. Oke, di bagian sini kita tambah data di tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya itu di 11 bulan 4 2002. Terus pengunjungnya itu kita taruh Andre. Kita simpan dulu. Terus simpan. Oke, sudah ditambah dengan tanggal pinjam. Terus itu tanggal transaksinya masih kosong. Terus kita edit ke detail, dia meminjam buku apa. Dia pinjam desain grafis sebanyak tadi awalnya 30 kan, kita taruh 2 di sini. Terus tambahkan terus itu kita Dilan, kita tambah 3. Dilan sama 2 juga. Terus itu tambahkan
Sabar, masih loading. Oke, terus itu kita simpan permanen. Terus itu kita cek kembali ke buku. Nah, di jumlah buku dari yang awalnya 30 menjadi 28. Seperti itu. Terus kita klik kembali ke peminjaman. Terus kita klik lagi tombol. Terus kita atur tanggal kembalinya. Untuk pengembalian kita belum di sini ya. Untuk pengembalian sama, skripnya sama seperti barusan. Kita copy saja di bagian sini. Sabar, masih lag. Terus kita copy scriptnya mulai dari variabel data, variabel pemanggilan query-nya ini, mulai dari pemanggilan query sampai di bagian sini. Kita Ctrl C, kita ke peminjaman. Maksudnya pengembalian. Ya, pengembalian, update di pengembalian. Pengembalian, update pengembalian. Ctrl F, kita kasih jarak, ID pinjam detail, ID pinjam 2. Berarti di ID pinjam sini kita taruh nama variabel 2. ID pinjam itu sama dengan 2. Oh, berarti sudah. ID pinjam sama barusan ID pinjam 2. Terus itu di bagian sini, bagian stok ini kita rubah menjadi 5. Kita taruh 5. Nama variabel 5, jumlah buku dia harus 5 juga. Kita cek. Oke, sudah jadi stok. Oke, di buku kita di bagian sini juga dia akan bertambah kan. Ctrl S, terus kita cek di web browser, kita refresh dulu. Oke, terus kita coba, terus tanggal kembalinya itu kita set ke 21 bulan 4, bukan itu. Di sini saja Desember 14. Simpan. Ini pengembalian. Oke, sudah. Sudah dikembalikan, diserahkan, diterima, tanggal kembali. Terus kita coba ke buku. Di bagian buku sudah kembali seperti semula, yaitu 30. Seperti itu. Oke, coba kita tambah data baru lagi dengan tanggal 12 bulan 12. Oke, pengunjung, simpan. Sabar, beranda dulu. Untuk di bagian sini, nah status ini, untuk status sama diserahkan ini kita hilangkan, nanti takut mengganggu. Kita diterima sini kita hilangkan, itu sangat mengganggu karena takut takut merubah data begitu. Oke, lanjut. Tadi kita akan
Di peminjaman sini kita akan hapus bagian tanggal kembali dengan status di bagian beranda. Oke, di bagian beranda kita coba cek di bagian update buku update peminjaman. Coba masih lihat, kita cari yang namanya update peminjaman. Update peminjaman. Di bagian tanggal kembali kita hapus dengan status. Ctrl S, coba kita testing. Oke, tanggal pinjam, pengunjung, ya sudah seperti ini. Nah, di bagian sini kan sudah hilang. Terus itu kita ke peminjaman, di update. Untuk value-nya di sini kita hapus juga di bagian nama variabel. Untuk tanggal kembalinya itu tidak perlu. Tanggal kembali tidak perlu. Terus di bagian status juga tidak perlu. Nama variabel 4. Tanggal pinjam. Tanggal kembali. Tanggal kembali kita hapus. Mulai dari sini tanggal kembali variabel 2 itu tidak dipakai. Terus itu status. Oke. Di bagian sini kita hanya bisa tanggal pinjam, pengunjung, diserahkan sama diterima. Terus itu kita akan menambahkan value kosong di bagian sini ya. Saya lupa barusan di bagian peminjaman ini diserahkan sama diterima, kita tambahkan option kosong agar dia tidak langsung menampilkan nama dari admin. Diserahkan sama diterima ini takut mengganggu data. Terus di bagian beranda di peminjaman itu diterima sama diserahkan. Di bagian sini kita tambahkan option kosong. Option terus itu di sini value sama dengan seperti ini. Option di bagian sini juga kita taruh, di bagian diterima ini kita taruh option kosong. Tutup option sini juga option. Terus di sini value juga harus kita taruh sama dengan kosong. Ctrl S, testing, kita refresh. Peminjaman, nah dia sudah di sini,
sudah kosong. Oke, kita lanjut. Saya lupa bahwa di bagian ubah data pinjam ini diserahkan sama diterima itu tidak perlu, karena nanti dia akan menyimpannya secara otomatis pas di bagian simpan permanen seperti itu. Terus sabar, saya lanjutkan ini dulu. Berarti di bagian beranda untuk diserahkan sama diterima ini kita tidak perlu. Di bagian sini kita hapus diserahkan sama diterima itu kita tidak perlu, diterima juga kita tidak perlu. Di bagian div sini seperti ini, kita Ctrl S, setelah itu di update, Ctrl Z dulu. Di bagian peminjaman, di bagian peminjaman, update peminjaman. Pengunjung required ID pengunjung, tanggal pinjam, action, lanjut ke update peminjaman. Oke, actionnya di update di update peminjaman. Betul, di update peminjaman. Di update peminjaman sini diserahkan sama diterima itu tidak perlu, karena nanti dia langsung otomatis. Berarti diserahkan sama diterima itu tidak perlu. Diserahkan diterima seperti ini. Saya rubah dulu scriptnya dulu sebentar. Ctrl S, di beranda juga kita Ctrl S, kita refresh di update sini. Nah, dia hanya dua ini saja. Terus itu di bagian buku sini, di bagian buku sini misal kita mau meminjam, detail kita edit dulu. Di detail di bagian beranda dulu, di bagian beranda kita cek di buku, di bagian buku. Nah, di bagian buku, contoh kita mau meminjam desain grafis dengan Dilan 1991 ini, jumlah awal bukunya kan 30. Apabila si peminjam atau pengunjung memilih dia meminjam tidak sesuai dengan jumlah buku atau lebih besar daripada jumlah buku, otomatis nanti dia akan mengirim pesan bahwa jumlah buku atau stok buku itu melebihi yang dia pinjam. Seperti itu kita contohkan di bagian akses ini, di bagian detail peminjaman. Contohnya di Dilan desain grafis itu dia pinjam itu kan 30 ya. Terus itu dia pinjam melebihi stok itu, maka kita taruh di 33. Kita tambahkan desain grafis di sini.
Terus itu di sini juga kita taruh di LAN 1991 dengan jumlah pinjam itu 33 juga. Terus jumlahnya 6, kita simpan draft dulu. Terus itu kita langsung ke codingan ya. Kita di bagian update detail permanen. Di update detail permanen terus di bagian sini kita akan mencek query mengambil query ini, data pemanggilan query ini sama ya, dimulai dari variabel data sampai di variabel buku sini. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian atas, kita Ctrl F. Di ID buku kita tidak perlu. Terus itu hanya stok saja, kita taruh data di sini. Kita taruh data 3. Data 77. Di bagian sini juga kita taruh data 77. Di bagian sini juga kita taruh data 77. Data 77. Di bagian stok. Dari situ ini kita taruh dengan variabel 77 juga. Apa? 771 seperti ini. Nama variabel 771. Setelah itu nama variabel 771 ini dia akan lebih kecil dari 1. Ctrl C. Enter. Kita if dulu. If sama dengan variabel nama 7. If else terus itu sabar, isi dulu else-nya saja dulu. Else-nya itu if-nya itu variabel nama f, nama variabel 771 lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 1, maka dia akan mengirimkan maka dia akan kembali ke beranda ini, header. Kita Ctrl C, di bagian sini kita tambah, maka dia akan mengalihkan halamannya itu ke beranda. Terus jika tidak, location header di sini juga kita enter dulu saja. Header jika tidak, di bagian else ini, sabar, saya hapus dulu bagian sini biar dia lebih dekat.
Terus itu jika tidak else jika tidak dia menemukan datanya, else, maka dia akan masukkan data di bawah sini, pemanggilan datanya. Terus di bagian bawah sini kita masukkan penutup 1, 2, 3, Ctrl S, sabar, double stop 771. Oh, ada kesalahan di sini, data 77 di sini. Ctrl S. Terus itu jika dia menemukan, dia pesannya itu stok, pesan stok S, else, Oke, coba kita testing. Ini sudah saya ubah barusan, Ctrl S. Coba kita, oh ya, di bagian beranda kita get pesan ini, get. Sabar, kita coba dulu saja. Kita refresh. Dan itu di peminjaman. Membakar. Oke, kita simpan permanen. Oh, masih ada kesalahan di update detail permanen. Sabar, di update detail permanen. Oh iya, di detail permanen itu di bagian sini harus 7, data 7, stok, data 7, variabel 7, stok 7. Get pesan stok pesan stok titik koma else jika tidak dia mengeluarkan ini. Ctrl S. So kita testing, refresh, simpan permanen. Oke, sudah jadi. Di bagian sini sudah keluar pesannya, pesan stok. So kita lihat di buku apakah sudah berkurang. Nah, dia tetap jumlahnya karena ini gagal tersimpan. Terus itu di bagian pesan, terus itu kita akan tambahkan di konfirmasi pesan di bagian beranda. Pesan stok bagian beranda, pesan duplikat
di sini kita push stok. Kita lihat dulu di detail apa permanen, pesan stok. Terus itu kita taruh keterangan stok salah satu buku yang akan dipinjamkan, dipinjamkan tidak mencukupi, silahkan hapus dan input ulang jumlah buku. Ctrl S. So kita testing pesannya. Nah, stok salah satu buku yang akan dipinjamkan tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Dia suruh input ulang atau mengedit di bagian detail buku seperti ini. Terus jika kita edit kembali di bagian sini, kita hapus dan juga kita hapus, kita tambahkan ulang desain grafis dengan jumlah 2, kita tambahkan, terus itu bilang kita tambahkan 2, kita tambahkan, terus itu kita simpan permanen. Nah, maka sudah diserahkan. Di bagian buku dia akan berkurang seperti ini. Nah, sudah diserahkannya sama Dayayan tuh. Seperti ini jadinya ya. Oke, kita coba tes ulang ya. Di bagian buku itu tadi saya lihat 28. Jumlah awalnya 28. Di desain grafis sama Dilar jumlah awalnya 28. Terus kita tes peminjaman. Di bagian sini desain grafis tambahkan 2. Kita tambahkan lagi. Di bagian sini 9, kita tambah 2 juga. Terus itu kita tambahkan, ini sudah. Kalau terus itu simpan permanen, terus disimpan permanen, kita coba testing di buku jadi 24. Sabar, kayaknya masih ada kesalahan di sini. Ctrl C, kita kasih masuk dia punya ID buku juga. Ctrl F dengan nama variabel 8 data stock, terus itu ID buku. Terus di bagian sini juga, di bagian sini naik variabel 2 n
detail titik ID buku detail ID buku itu sama dengan nama variabelnya itu kita cek di bagian sini. Nama variabel 8. Ctrl F, Ctrl S seperti ini. Ini detail ID buku, terus itu kita testing. Tadi kan dia mengkalikan 2. Terus kita cek di ID buku dulu. Di ID buku saya sudah merubahnya di database menjadi 100 semua untuk mempermudah. Terus itu di peminjaman kita tambah data baru. Di tanggal transaksinya itu tanggal 3 semisal. Terus pengunjungnya itu Andre saja. Terus itu kita simpan. Oke. Sabar. Nah, untuk di peminjaman sini edit dulu detailnya, itu dia mengambil buku apa saja. Terus itu kita pilih buku desain grafis, kita taruh 2. Terus itu kita tambahkan Dilan, kita taruh 2 juga, ini tambahkan. Terus itu kita coba simpan permanen. Simpan permanen sudah. Terus di bagian buku dia harus 98, dan ini 98. Coba kita tes tambah lagi 98. Kita tambah tes lagi dengan tanggal transaksi di tanggal 4. Pengunjung Hima ini. Oke. Kita klik simpan. Terus itu data permanennya itu desain web, desain grafis, kita taruh 2 lagi. 2. Terus di Dilan juga kita taruh 2. Kita tambahkan, kita simpan permanen. Simpan permanen, diserahkan. Terus cek di buku, jadinya 96. Terus kita kembalikan di sini. Terus itu kita kembalikan di tanggal today, simpan, dia jadinya 98. Nah, sudah jadi 98. Terus satu lagi kita kembalikan di bagian sini. Kita cek ulang lagi ke today, kita simpan. Nah, sudah diserahkan semua, berarti di buku itu sudah kembali menjadi 100 seperti ini. Terus untuk di peminjaman sini, untuk tambah datanya kini kan masih ada tanggal kembali. Sementara untuk di bagian transaksi ini tanggal kembali ini tidak perlu, karena nanti akan otomatis akan dikembalikan dengan tanggal sekian pada detailnya nanti. Seharusnya ini tidak ada di sini.
Terus kita di bagian beranda, kita hapus di bagian beranda. Saya update peminjaman, update peminjaman.php. Di bagian peminjaman sini ini akan diterima. Sabar, peminjaman berarti di atas. Oh ini tanggal kembali ini kita tidak perlu. Modal pinjam. Terus itu oh iya, di update peminjaman. update peminjaman.php. Update peminjaman.php tanggal kembali itu tanggal pinjam. Oh bukan, ya update peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali ya. Oh tadi saya sudah hapus ini tanggal pinjam. Iya betul, saya sudah hapus tadi. Kita Ctrl S di bagian kanan, Ctrl S. Kita refresh di peminjaman, tanggal pinjam di peminjaman, kan oh ditambah data baru. Tanggal kembali. Ya, betul sih, tambah data baru. Sebetulnya tambah data baru. Bukan itu sudah pinjaman. Tanggal pinjam. Ini update kan? Oh iya betul, di bagian sini. Pinjam. Peminjaman. pinjam. Berarti di tanggal pinjam sini kita tidak perlu. Mungkin tanggal pinjam sini kita tidak perlu. Ya tanggal kembali maksudnya. Tanggal kembali itu tidak perlu. Kita Ctrl S, kita cek di bagian insert. Bagian insert peminjaman itu tanggal kembali itu tidak perlu.
variabel 2 tanggal kembali. Tanggal kembali berarti 2. Ctrl S, so kita testing peminjaman, tambah data baru. Nah, salah bagian berandanya tidak perlu dihapus. Tunggu kembali. Tanggal kembali, data peminjaman, insert data peminjaman, insert peminjaman. Oke, nama peminjaman data peminjaman berarti di insert peminjaman. Sabar, data peminjamannya di atas minus 9. Untuk laporan transaksi berhapus data peminjaman. Tambah data, berarti di bagian tambah data di bawah sini. Tambah, itu tambah peminjaman. Oh iya, ini tanggal kembali. Nah, kita hapus ini, jadi kan ini di insert kan, Ctrl S, testing peminjaman. Oke, sudah jadi. Dia hanya ada tanggal transaksi dengan pengunjung. Terus itu kita Ctrl S ya, kita testing dulu. Bagian tambah datanya ini di peminjaman, kita tambah data pengunjung dengan tanggal berapa, dengan tanggal 28 mungkin pengunjung 5. Oke, jadi terus itu di bagian sini, di bagian buku ini kan kita tidak tahu stoknya berapa. Terus itu di bagian sini kita masuk ke transaksi.php. Terus itu kita cari buku, order by judul buku ini kita akan taruh di sini. Di bagian di buku sini kita taruh itu, kita taruh stok. Terus itu
sama dengan kita ambil di sini. Di sini kita Ctrl C, terus itu kita paste di sini, Ctrl F. Ini kita ganti menjadi judul, bukan jumlah buku. Kita Ctrl S, dan kita cek dulu. Jumlah, oke. Lalu kita refresh. Nah, stoknya sama dengan 100. Desain grafis kita taruh 100, ini taruh 5. Kita taruh 5. Terus itu Dylan kita taruh 5 juga. Kita testing dulu 5. Tambahkan. Kita simpan. Dia jadinya 95. Sini jadi 95, terus di peminjaman kita kembalikan lagi. Testing. Tanggal kembalinya itu di simpan peminjaman. Nah, dia sudah dikembalikan. Cek di buku lagi. Nah, hasilnya di 100 kembali. Oke, lanjut. Untuk permasalahan yang kedua lagi, itu kita bagian tambah data dulu. Dengan tanggal transaksinya itu di tanggal 1, di pengunjungnya itu di ini. Terus simpan. Nah, untuk peminjaman sendiri, kita masuk ke peminjaman, kita masuk ke detailnya, ke detail aksinya itu. Terus di bagian buku kita taruh desain grafis. Stoknya ini kan ada 100. Taruh jumlah 1 dulu, terus itu kita tambahkan. Nah, terus itu kita masuk ke desain grafis lagi. Terus itu kita taruh 1, kita tambahkan. Nah, dia masuknya itu ada 2 dengan nama yang sama. Berarti di bagian ini dia akan cek di ID buku apakah di bagian ID buku itu sudah ada, dan dia langsung otomatis menjumlahkannya dengan cara itu. Kita klik di buku itu, dia langsung terjumlah di bagian sendiri. Misalnya ini kan kita pinjam satu nih, satunya jadi 2, ada hanya 1 form. Dia mengecek di ID buku, terus itu dia langsung menambahkan pada halaman jumlah-jumlah ini. Berarti di bagian sini kita hapus dulu ini, kita hapusin dulu. Terus kita masuk ke transaksi. Di transaksi itu sabar, kita lihat dulu di bagian tambahkan. Di bagian transaksi ditambahkan ini. Terus kita cari actionnya itu dia di mana. Untuk actionnya sendiri dia di create, di insert detail peminjaman. Insert detail peminjaman. Oh iya, di insert. Kita cari di insert. Insert detail peminjaman. Insert detail peminjaman ini kita akan mencari data di tabel lain. Scriptnya itu sama, variable data. Variable data dia sama dengan MySQL query. MySQL query MySQL query. Terus itu di dalam query itu kita taruh konektor.
variable konektor, terus itu kita akan men-select atau mencari select, menampilkan query ya, select atau memanggil query dari from the tile where id pinjam, terus id pinjam itu like apa, like dia like-nya itu saya bagian sini saya lupa apa dan makanya error. Tanda kutip 2 like-nya itu variabel id pinjam variabel 1. Kemudian di sini Ctrl C, terus itu kita pastekan di sini Ctrl F, terus n id buku like apa, like variabel 2. Ini id bukunya itu sama dengan variabel 2. Ctrl C, kita pastekan di sini teman-teman, kita pastekan di sini, terus itu kita titik koma di bagian bawah. Untuk if-nya, if mysql numRows variable data ini dia lebih besar daripada 0, terus itu kita buka kurang kurawal, kita enter. Di dalam sini kita taruh variabel jumlah ya, variabel zoom. Sabar, kita taruh while-nya dulu. While itu buka kurung dulu. While itu sama variabel d, terus itu dia sama dengan mysql fetch array, terus itu fetch array sama dengan variabel data. Terus itu kita buka kurung kurawal, enter. Nah, di sini variabel jumlah itu dia sama dengan apa? Data d, variabel data d, lupa. Dalam sini terus itu dia itu sama dengan jumlah ditambah dengan variabel 1, ditambah variabel 3 maksudnya, tambah variabel 3 di sini. Kita Ctrl C, terus tekan di sini, terus
terus itu titik koma, terus MySQL query dia akan update. Sahabat, kita langsung ambil saja di bagian detail permanen. Di detail permanen itu cek ke update data pinjaman, Ctrl F, MySQL query, terus itu dia update-nya itu detail, terus dia setnya itu bukan status tetapi jumlah dengan variable zoom. Kita Ctrl C, variable zoom, terus itu hapusin ini, terus itu where-nya itu where di ID buku, where ID buku itu variable 2. ID buku kita pakai variable 2. Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl F, N, kita taruh N ID pinjam, like-nya itu like variable 1. Ctrl C, paste di sini, Ctrl F, yang pinjam like variable 1. Terus itu jika sudah ini dia akan kembali header, lokasinya itu kita copy paste saja sini. Di bagian sini kita Ctrl C, variable 1, terus itu jika tidak else, jika tidak dia akan menjalankan script di bawah sini. Dia akan langsung mengupdate, langsung keluar di sini. Kita Ctrl X saja dan kita simpan di bagian sini.
Ctrl S, seperti ini hasilnya. Terus jika sudah, else kalau kembali ke depan transaksi.php, keberadaannya transaksi itu, dan mengirimkan parameter id t sama dengan nama variabel satu, yaitu id pinjam. Sama seperti ini, dia juga mengirimkan di variabel satu dengan catatan itu adalah id pinjam. Coba kita testing bagian sini. Terus itu desain grafis, jumlahnya 1, ketambahkan, dia langsung menjumlah ya seperti ini. Coba lagi desain grafis itu kita taruh 5, 3, kita tambahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek lanjut ke buku selanjutnya, itu Dilan di jumlah 2. Terus itu kita tambahkan. Nah, dia jika ID-nya tidak ditemukan, maka dia akan langsung menambahkan data begitu. Dilan, terus itu di bagian Dilan lagi kita kasih masuk 3. Nah, seperti ini. Terus kita coba simpan permanen. Simpan permanen. Total bukunya tadi totalnya yang kita pinjam adalah 10. Pada 2 buku itu dibagi 2, 55. Terus kita coba tes di jumlah buku itu, dia dapatnya 9595. Nah, ini seperti ini. Oke, lanjut. Untuk di bagian sini, sabar, bagian kita testing dulu. Ini untuk kita tambah data baru, Pak. Kita tambah data baru dulu. Kita pengembalian dulu saja. Di pengembalian buku, di bagian sini kita kembalikan buku dulu di today. Simpan. Terus itu kita tambah data baru. Tambah data baru di pengunjung. Nah, dalam peminjaman ini, bagian data baru ini, kita akan lihat detailnya dulu. Kita coba di bagian desain grafis ini, kita tambah jumlahnya itu menjadi 101. 101 1000. 101 tambahkan. Nah, dia menerima kan. Terus kita tambahkan buku lagi. Coba dulu ini, tambahkan dulu. Simpan permanen. Nah, kan dia stoknya kan sudah betul. Terus di bagian kita ulang. Kan tadi itu sudah betul, desain grafis itu dia hanya dia mengeluarkan pesan bahwa jumlah dari stoknya itu kan sudah berlebihan. Oke, terus itu kita tambah buku lagi di Dilan ini. Kita klik 1, kita simpan, kita tambahkan. Nah, Dilan sudah. Terus kita simpan permanen. Nah, di bagian sini dia langsung menyimpannya tanpa melihat jumlah atau tanpa dia menyortir di bagian peminjaman sini. Nah, jadinya kan dia tetap di bagian sini dia hanya 1 karena dia sudah diambil di bagian tadi, di bagian sini. Dia tidak bisa. Kita coba cetak. Di bagian Dilan tuh dia hanya mengambil 1 kan, makanya dikurang 1. Terus di bagian sana itu dia tidak berkurang karena itu sudah melebihi kapasitasnya, tapi dia tidak mengeluarkan pesan atau tidak menyortir data yang dia masukkan.
Terus itu di bagian sini, di bagian variable 2 sini, kita lihat di bagian report detail.php. Pesannya itu dia akan desain Dilan di sini kan dia hanya pinjam 1 dan berkurang 1, itu benar. Terus di bagian sini, di bagian update detail permanen, update detail permanen, di bagian sini kita akan menyortir. Di bagian sini kita akan menyortir dengan apa, query desk, query order. Di bagian sini kita order by detail titik jumlah, order by table detail, terus di dalam tabel detailnya itu ada jumlah, terus kita itu dash ending. Terus di bagian bawah stok sini kita akan break. Fungsi break di sini artinya itu dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Sistem tidak akan mengulangi kesalahan yang sama begitu. Break. Oke, coba kita testing lagi. Ini beranda dulu. Peminjaman. Kita tambahkan data baru. Dengan pengunjung Andre. Terus itu di bagian detail peminjaman, stoknya dia kan 100 Dilan itu 1 juga. Oh, sabar, kayaknya ada kesalahan pada script di bagian sini. Oh iya, di bagian sini tuh dia kesalahan. Yes, Ctrl S, salah tulisan. Nah, dia akan langsung memberikan pesan bahwa stok salah satu buku yang Anda pinjamkan tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Dia akan mengirimkan pesan seperti itu. Beranda peminjaman. Disuruh mengulang inputannya seperti itu. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.